البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya, yaitu mengenai permasalahan jahiliyah yang ke-77. Yang mana permasalahan jahiliyah yang ke-77 ini mengenai keadaan mereka dan juga ritual mereka. Mereka menjadikan panutan dari kalangan orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan panutan. Jadi mereka mengambil panutan itu enggak pilih-pilih. Namun justru panutan mereka adalah orang-orang yang tidak layak dijadikan panutan. Ima orang yang berilmu tapi fajir, dalam artian berilmu tapi jahat. Karena yang namanya alim, orang berilmu itu ada dua kemungkinan. Nah, orang yang berilmu tapi ilmunya adalah ilmu kesesatan, atau orang yang berilmu ilmunya adalah ilmu kebaikan. Nah, oleh karena itu ada ulama su', para ulama yang menyeru kepada kejelekan. Kemudian ada ulama al-khair, itu para ulama yang menyeru kepada kebaikan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tentunya akan semakin nampak dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih. Kita baca saja. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, al-mas'alatu as-sabi'atu wa sab'un, permasalahan yang ke-77. Anna a'immatahum, bahwasanya para imam mereka, imma alimun fajirun, imma seorang alim yang fajir, yang jahat, wa imma abidun jahilun, atau imma orang yang pandai ibadah tapi bodoh. Nah, orang ahlu ibadah tapi bodoh. Maksudnya di sini nanti barakallahu fikum, alimun fajirun adalah orang ulama Yahud. Kemudian ahlu ibadah tapi bodoh adalah dari kalangan ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Karena orang-orang Yahud terkenal apa? Berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara terkenal apa? Beramal tanpa ilmu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini kama fi qoulihi, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, dan sungguh ada sebagian di antara mereka, sekelompok mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mendengar kitabullah, tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubah dari zahir lafadznya dan semisalnya, mengubah dengan makna-makna yang keliru. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya. Bayangkan ini, setelah paham itu adalah kebenaran, justru mereka mengubah dari kebenaran tersebut menjadi kebatilan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengilmui. Inilah dikatakan alim fajir, sudah mengetahui keadaannya, kebenarannya, namun justru malah diubah menjadi kebatilan. Nah, Allahul musta'an, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Itulah keadaan orang-orang alimul Yahud. Nah, orang berilmunya dari kalangan Yahud. Nah, barakallahu fikum. Naam, kita lihat di sini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Dan apabila mereka bertemu kepada orang-orang, atau mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, namun ketika sebagian mereka bertemu pada sebagian yang lainnya, qalu, maksudnya dalam artian ketika tidak berada di hadapan orang yang beriman, mereka justru mengatakan apa? Atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum? Apakah kalian menceritakan atau mengkisahkan kepada mereka dengan apa yang Allah telah bukakan barakallahu fikum kepada kalian,
liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, agar mereka berdebat atau menghujai kalian di sisi Rabb kalian. Afala ta'qilun? Tidaklah kalian berpikir? Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun? Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka ada yang ummiyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, mereka tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui kalamullah azza wajalla, illa melainkan sekedar amani, sekedar angan-angan. Naam, wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah ada pada mereka kecuali sekedar sangkaan-sangkaan saja. Jadi keyakinan enggak ada gitu, barakallahu fikum. Naam. Mereka tidak di atas keyakinan, tidak di atas al-yaqin. Allahul musta'an. Qala al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, qudwatu ahli jahiliyah minal yahud wan nasara wa ghairihim. Panutan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahud dan Nasara dan selain mereka, imma alimun fajirun, imma panutan yang pertama adalah orang alim, orang berilmu tapi fajir, wa huwa alladzi la ya'malu bi ilmihi, yaitu orang yang dia tidak beramal dengan ilmunya. Bayangkan, orang alim saja, dia hafal Al-Qur'an misalkan, atau hafal As-Sunnah, namun manakala dia tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak dikatakan dia berilmu. Maka dia tidak dikatakan orang alim yang hakiki, barakallahu fikum. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, nah, dinukilkan dari kalam beliau menyatakan apa? La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Fa idza amila bihi sara 'aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila dia telah beramal dengan ilmunya, menjadilah dia orang yang alim. Naam, seperti itu. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Fa idza amila bihi sara 'aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu dalam keadaan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Dan ketika dia beramal dengan ilmunya, sara 'aliman, jadilah dia orang yang alim, yang hakiki. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Misal ahbar Yahud al-munharifin, seperti pendetanya orang-orang Yahud atau ahlul ilmnya. Nah, ulamanya orang-orang Yahud al-munharifin yang mereka melenceng dan menyeleweng dari kebenaran. Itu yang pertama. Wa imma abidun jahil, atau tauladan mereka, panutan mereka adalah orang yang ahlu ibadah tapi bodoh. Wa huwal amilu bi ghairi ilmin, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu. Itu juga keliru, barakallahu fikum. Beramal tanpa ilmu juga keliru. Misal ruhbanin nasara, seperti para pendetanya orang-orang Nasara, ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Allahul musta'an. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi memang kita harus berhati-hati, barakallahu fikum. Beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara, berilmu tanpa amalan seperti orang-orang Yahud. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, tidak sembarangan dalam melangkah dan bertindak. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman harus kembali kepada dalil. Nah, barakallahu fikum, kembali kepada apa? Kepada ad-dalil, karena itulah yang sebagai patokan dan landasan kita di dalam kehidupan sehari-hari, barakallahu fikum, dalam beribadah, muamalah dan yang semisalnya. Kalau mereka orang jahiliyah tidak, mereka sandarannya dua ini, imam orang yang berilmu tapi fajir, tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang pandai ibadah atau ahli ibadah tapi bodoh. Maksudnya dia beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Yang mana kedua-duanya sebagaimana yang Allah Ta'ala ancam dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kedua-duanya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu apa? Yaitu al-maghdhub, yaitu orang-orang Yahud yang mereka berilmu tapi tidak beramal, kemudian ad-dhalin atau ad-dhalun, yaitu orang-orang yang sesat dari kalangan Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an, hati-hati. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarahum, yaitu ahlul ilmnya orang-orang al-yahud, wa ruhbanahum, dan ahlu ibadahnya orang-orang Nasara, sebagai Rabb min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhalliluna lahumul haram wa yuharrimuna 'alaihimul halal. Mereka menghalalkan
bagi mereka sesuatu yang haram dan mereka juga sebaliknya mengharamkan bagi mereka sesuatu yang halal. Allahul musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Hati-hati dengan seperti ini keadaannya. Wa yuti'unahum bidzalik, dan mereka mentaati mereka dalam perkara tersebut. Mentaati apa? Mentaati para pendeta orang-orang Yahud dan juga mentaati para pendeta orang-orang Nasara. Mentaati ahlul ilmnya, ulamanya orang Yahud yang mereka berilmu tanpa amalan, dan juga mentaati ahlu ibadah orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Wa fi suratil Baqarah yaqulu ta'ala, dan di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian masih berharap? Apakah kalian masih berharap agar mereka beriman kepada kalian? Sungguh di antara mereka, sekelompok di antara mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengubahnya, mentahrif, mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Min ba'di ma aqalu, setelah mereka memahaminya, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui makna dan hakikat ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bayangkan itu. Jadi at-tahrif min sunnatil yahud wan nasara. Allahul musta'an. Mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, yang dikenal dengan apa? Tahrif, itu adalah jejaknya, jalannya orang Yahud dan Nasara. Allahul musta'an. Jadi kita semuanya ikhwani wa akhwati fillah, jangan sampai mencontoh jejak mereka. Meniti jejak mereka, jangan sampai. Kita menerima apa yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah dengan penjelasan para ulama, barakallahu fikum ar-rabbaniyin, dengan penjelasan para salafun salih. Seperti itu, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah Taala punya tangan, punya tangan. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Tidak perlu kita mentahrif, yang turun itu bukan Allah Taala, yang turun itu malaikatnya, utusannya. Dan yang semisalnya itu yang diinginkan bukan kedua tangan, namun kenikmatan, kekuatan dan semisalnya. Itu semuanya tidak benar, barakallahu fikum. Itu semuanya tidak benar. Jadi kita harus berhati-hati dari perkara seperti ini. Faqaluhu, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu. Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian masih mengharapkan, berkeinginan agar mereka beriman kepada kalian, dan sungguh sekelompok di antara mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengubahnya. Haula'i humul ulama'ul fajarah. Mereka adalah para ulama al-fajarah, para ulama yang jahat, yang fajir. Yasma'una kalamullah wa huwa Taurat. Mereka sudah mendengar ucapan Allah, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ya'rifunahu wa yata'allamunahu. Mereka sudah mengetahuinya dan juga mempelajarinya. Tapi setelah mengetahui dan mempelajari, apa yang mereka lakukan? Tsumma yuharrifunahu. Kemudian mereka mentahrif. Maknanya apa? Wa yughayyiruna alfadhahu wa ma'aniyahu. Yughayyiruna alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka mengubah lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya. Jadi hati-hati, jangan seperti orang-orang Yahud, dan jangan pula seperti orang Nasara. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus, barakallahu fikum, amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sebagaimana datang dalilnya, jangan dikaifiahkan mengenai asma wa sifat, terutama mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tahrif itu maknanya ada madmum. Berbeda dengan ta'wil. Kalau ta'wil masih ada ihtimal. Ta'wil yang maknanya apa dulu? Kalau ta'wil memalingkan makna dari zahir lafadznya dengan dalil, itu namanya apa? Tafsir. Itu yang diperbolehkan. Namun kalau ta'wil yang memalingkan makna dari zahir lafadznya, barakallahu fikum, tanpa dalil, itu namanya tahrif yang diharamkan. Allahul musta'an. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi mereka mengubah lafaz-lafaznya serta makna-maknanya setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka mengetahui. Min ba'di ma arafu lafdhahu wa ma'nahu as-sahih. Setelah mereka mengetahui lafaznya dan maknanya yang benar. Tujuannya apa? Min ajli ahwa'ihim wa aghrabihim wa syahawatihim. Dalam rangka untuk memenuhi hawa nafsu mereka dan juga tujuan-tujuan mereka. Wa syahawatihim, dan juga ambisi hawa nafsu mereka. Allahul musta'an. Kama hasala minhum fi qissatiz zani fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sebagaimana hal ini kisahnya, yaitu kejadian di antara mereka yang mengenai apa? Kisah orang yang berzina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Hinama zana rajulun minal yahud. Waktu itu
ada salah seorang lelaki dari kalangan Yahud berzina bimra'atin dengan seorang wanita minal Yahud, dari kalangan Yahud juga. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan apa? Idhabu ila hadzal rajul. Nah, pergilah kalian kepada lelaki ini. Maksudnya siapa maksudnya? Ya'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mereka menginginkan adalah Nabi Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad maksudnya. Li'annahum ya'lamuna anna Taurata fiha ar-rajm. Karena mereka mengetahui, mereka sudah mengetahui bahwasanya dalam Taurat itu ada ayat mengenai hukuman bagi orang yang berzina, rajam. Nah, bagi lelaki ataupun wanita yang sudah menikah kemudian berzina itu hukumannya adalah dirajam. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana dalilnya sudah kita ketahui bersama, barakallahu fikum, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihdas salas. Naam, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu 3 perkara. Di antaranya as-sayyibuz zani wa nafsu bin nafsi. Kemudian al-mufariqu lil jamaah atau na'am barakallahu fikum. Naam, yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, lelaki maupun wanita, tua maupun muda, kalau sudah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah dirajam, halal darahnya. Naam. Kemudian apa? An-nafsu bin nafsi, yaitu qisas. Naam, kemudian apa? Qisas yaitu apa? Jiwa dengan jiwa, maksudnya membunuh kemudian dibalas dengan dibunuh juga. Naam, seperti itu. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. Naam. Jadi keluar dari jamaatul muslimin itu, na'am barakallahu fikum, murtad hukumannya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, keluar dari agamanya, maka bunuhlah dia. Na'am barakallahu fikum. Jadi tidak dihalalkan darahnya seorang muslim melainkan disebabkan dengan 3 perkara tadi. Di antaranya rajam. Nah, kita lihat, kita sambung lagi kisahnya ini. Mereka mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Muhammad, atau kepada lelaki ini, itu Nabi Muhammad maksudnya. Karena mereka mengetahui bahwasanya dalam Taurat itu ada ayat mengenai rajam. Wa hum la yuriduna rajam. Dalam keadaan mereka tidak ingin kalau dirajam. La'allahu yahkumu fihima bihukmin ashal minar rajam. Nah, mungkin bisa jadi Nabi Muhammad itu atau Muhammad menurut mereka akan menghukumi pada kedua orang tersebut dengan hukuman yang lebih mudah daripada rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhul hukm ala hadha zani wa hadhihi zaniyah. Akhirnya mereka semuanya datang kepada Rasulullah meminta agar dihukumi orang yang berzina lelaki ini dan juga wanita tersebut agar dihukumi. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tajiduna fit Taurat 'ala man zana?" Apa yang kalian jumpai dalam Taurat hukuman bagi orang yang berzina? Wa fi riwayah, "Ma tajiduna fit Taurat fi sya'nir rajam?" Dalam riwayat yang lain, apa yang kalian jumpai di dalam Taurat mengenai keadaan orang yang atau mengenai perkara rajam? Qalu, perhatikan ini, qalu, mereka mengatakan, fiha annana nusawwidu wujuhahum wa nurakkibuhum ala hamirin wa natufu bihim fil aswaq. Perhatikan bohongnya mereka ini. Bahwasanya mereka mengatakan apa? Kita menjumpai dalam Taurat itu kalau orang berzina, kita barakallahu fikum membikin atau mencoret atau menghitami wajah-wajah mereka. Jadi wajah-wajah mereka dicoret-coret hitam itu. Wa nuraqibuhum ala hamir, kemudian membawa mereka di atas tunggangan himar atau keledai. Wa natufu bihim fil aswaq, kemudian membawa mereka putar-putar di pasar-pasar. Nah, seperti itu. Perhatikan ini bohongnya mereka. Mereka mengatakan kami menjumpai dalam Taurat itu apa? Menghitami wajah-wajah mereka, dicoret misalnya, kemudian mengajak kemudian apa? Barakallahu fikum, menaikkan mereka di atas tunggangan yaitu keledai. Kemudian mereka diajak putar, atau dalam artian kami membawa putar mereka, memutar mereka di pasar-pasar. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah langsung tanya kepada Abdullah bin Salam, karena Abdullah bin Salam ini dulu adalah termasuk ulama Yahud, namun sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam dan bagus Islamnya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Salam, li'annahu min ahbarihim, karena Abdullah bin Salam ini dulu termasuk apa? Pendeta mereka istilahnya, atau ahli ilmunya mereka. Waqad aslama, tapi sungguh dia telah masuk Islam. Maksudnya Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam. Qala, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, kadzabu ya Rasulullah. Mereka berdusta wahai Rasulullah. Fatalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhumut Taurat. Akhirnya, karena mereka berdusta tadi, Rasulullah meminta dari kalangan mereka untuk mendatangkan Taurat. Falamma ahdaruha wada'a Ibnu Suriyah usbu'ahu ala ayat rajam. Kemudian ketika mereka menghadirkan Taurat tersebut, bayangkan ini liciknya mereka. Ibnu Suriyah, kenalan Ibnu Suriyah ini
Nah, dia meletakkan apa? Meletakkan jari-jarinya tadi di atas ayat rajam biar enggak nampak gitu loh. Jadi ayat rajam yang ada dalam Taurat itu ditutupi dengan jari-jarinya. Nah, faqala lahu Abdullah bin Salam, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada dia, "Irfa' usbu'ak." Angkatlah jarimu. Nah, angkatlah jarimu. Falamma rafa'ahu idza ayatul rajam. Kemudian tatkala diangkat jarinya tadi atau dia mengangkat jarinya, tiba-tiba dijumpai di situ ayat rajam. Taluhu fit Taurat, tercatat di dalam Taurat. Fa'amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun memerintahkan dengan barakallahu fikum dua orang tadi, lelaki dan wanita yang berzina tadi, farujima bil hijarah hatta mata. Akhirnya keduanya dirajam, dilempari dengan batu hingga mati. Nah, inilah liciknya orang-orang Yahud wal a'yadu billah. Nah, kisahnya sangat mengharukan ini ya. Jadi orang Yahud, ketika barakallahu fikum di zaman Rasulullah waktu itu, ketika di Madinah ada kejadian orang Yahud, lelaki berzina dengan Yahudiyah, orang Yahud perempuan, kemudian minta dihukumi. Ternyata Rasulullah tanya, apa yang kalian jumpai dalam Taurat hukum mengenai orang yang berzina? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, nih bohongnya mereka. Wahai Rasulullah, kita menjumpai di sana, apabila orang berzina itu cuman wajahnya dihitami, kemudian dinaikkan di atas keledai dan diajak mutar-mutar, istilahnya apa? Diputarkan di tasar-tasar biar malu istilahnya gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah nggak percaya. Manggil Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Salam. Karena Abdullah bin Salam dulu termasuk apa? Ulamanya orang-orang Yahud tapi sudah bertobat kemudian masuk Islam. Abdullah bin Salam mengatakan dusta mereka ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta agar didatangkan Taurat. Benar. Setelah Taurat didatangkan ternyata Ibnu Surya ini menutupkan apa? Menutupi ayat rajam dengan jarinya tadi. Akhirnya Abdullah bin Salam mengatakan irfa, angkatlah usbu'ak, angkatlah jari-jarimu itu. Akhirnya diangkat, setelah diangkat ternyata benar di bawahnya itu ayat rajam, bayangkan itu. Namanya apa? Mentahrif, ingin mengubah, ingin memutarbalikkan fakta atau ingin menutup-nutupi perkara yang benar. Allahul musta'an. Inilah keadaan orang Yahud wal a'yadu billah. Ini contohnya keadaan mereka. Fahada min tahrifi ulama'ihim li kalamillah. Ini termasuk bentuk penyelewengan mereka, pemalingan mereka terhadap apa? Pemalingan ulama-ulama mereka terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala, wa akhfau hukmah, dan mereka menyembunyikan hukumnya. Bayangkan tuh, sudah jelas-jelas dalam Taurat ada ayat mengenai rajam, disembunyikan, ditutupi dengan jarinya. Tidak bisa ditipu, barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka berupaya untuk apa? Menghapus ucapan Allah Subhanahu wa taala demi mencocoki hawa nafsu mereka. Mereka mencari hukum yang paling mudah katanya. Tapi ternyata di dalam Taurat ada hukumannya bagi orang yang berzina, tetap dirajam. Allahul musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an, hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan tahrif ini karena berbahaya sekali, barakallahu fikum, memalingkan makna dari zahir lafadznya tanpa dalil. Ini sangat berbahaya sekali dan dampaknya negatif. Wal a'yadu billah. Insyaallah taala untuk berikutnya penyempurnaan dari permasalahan 77 ini akan kita sempurnakan pada pertemuan yang selanjutnya. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.